Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Tiada konsep politik yang paling sering dibicarakan pada setengah milenium belakangan ini kecuali demokrasi. Teramat banyak rezim penguasa mengklaim pemerintahannya telah berjalan demokratis. Namun tidak kalah banyak pula para oposan dan kaum revolusioner yang meneriakkan pekikan bernada sinistis dan kritis karena saking tidak demokratisnya suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Bisakah kita optimis atau justru kritis terhadap skenario demokrasi yang tengah berkembang pada abad 21? Untuk itulah buku Demokrasi dan Demokratisasi setidaknya hadir, ditulis oleh George Sorensen, seorang profesor untuk politik dan ekonomi internasional di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Aarhus di Denmark. Esensi dari demokrasi adalah adanya kompetisi, partisipasi, dan kebebasan. Kompetisi meniscayakan adanya kesempatan atau hak yang setara bagi seluruh warga negara untuk ikut mewujudkan tujuan kolektif negara tersebut. Partisipasi meniscayakan adanya kewajiban seluruh warga negara untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan kolektif suatu negara. Adapun kebebasan merupakan kekuasaan atau hak yang diberikan kepada warga negara untuk melakukan dan memilih apa saja tanpa adanya paksaan eksternal selama tidak mencederai hak-hak warga negara lain ataupun hak kolektif suatu negara. Kebebasan bertujuan melindungi setiap manusia, termasuk perlindungan terhadap kekejaman para penguasa politik yang berkuasa tanpa dikehendaki oleh rakyat yang dikuasainya. Essay on Liberty-nya John Stuart Mill seperti buku Demokrasi in Amerikanya Tocqueville merupakan pembelaan kuat bagi apresiasi cerdas atas bahaya yang mengiringi keuntungan aturan demokratis. Miskonsepsi terhadap demokrasi terkadang muncul dengan mencoba mengidentikan demokrasi dengan kehendak mayoritas. Ketika kebijakan publik disetir oleh kehendak mayoritas, itu bukan demokrasi, melainkan mayorokrasi. Lebih parah daripada itu, jika kebijakan publik disetir oleh kehendak segelintir elit penguasa dan pengusaha, pemerintahan semacam itu bukan demokrasi juga, melainkan minorokrasi. Demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kemerdekaan pada rakyat haruslah mengandung moral publik, suatu peleburan ego partikular setiap manusia ke dalam ego universal bernama rakyat. Baru pada konteks inilah Vox Populi dapat menjadi Vox Dei. Untuk mengukur indikator demokratisasi yang ada pada suatu negara, maka amatilah penerapan ketiga esensi demokrasi tersebut. Apakah kompetisi yang ada di negara tersebut setara? Contohnya dalam pemilihan umum, semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dari suatu lembaga negara tanpa melihat latar belakang SARA selama warga tersebut tidak pernah mencederai hak orang lain atau berbuat kriminal. Apakah warga negara yang ada pada negara tersebut partisipatif? Contohnya dalam pengambilan dan penerapan kebijakan publik, warga negara harus proaktif dalam mengawal jalannya suatu pemerintahan, bukannya apatis misalnya dengan golput karena malas ke TPS pada kontestasi pemilihan umum. Apakah kebebasan pada negara tersebut dilindungi? Dalam hal ini perlindungan dan penegakan HAM seperti hak kemerdekaan berpikir, hak berkeyakinan, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, hak hidup, hak politik, hak ekonomi, dan unsur-unsur HAM lainnya. Jika ketiga esensi demokrasi itu dilanggar, maka dapat disimpulkan bahwa suatu pemerintahan yang ada pada negara tersebut berjalan secara tidak demokratis. Nah, bagaimana kemudian tahapan-tahapan demokratisasi? Pertama adalah tahap persiapan, yaitu tahap di mana terjadinya perpecahan internal pada rezim otoriter. Terdapat faksi yang radikal terhadap gerakan oposisi dan ada pula faksi yang relatif lebih moderat. Tahap kedua adalah tahap keputusan, di mana demokrasi mulai tumbuh. Tatanan menjadi lebih demokratis, namun masih pada kadar demokrasi yang terbatas dikarenakan upaya transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi. Selain itu, diplomasi yang dilakukan oleh rezim lama yang moderat dengan kaum oposisi yang membangun demokrasi masih belum bersih dari pengaruh rezim orde sebelumnya. Dan terakhir adalah tahap konsolidasi, di mana demokrasi berada pada karakter yang lebih solid dibanding sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada faktor tunggal dalam perkembangan demokrasi, dan antara satu negara dengan negara lainnya memiliki perjuangan demokrasinya sendiri-sendiri. Demokrasi dan otoriter merupakan dua sisi bandul yang terus bergerak. Tidak ada jaminan pasti bahwa suatu tatanan masyarakat akan berjalan linear pada koridor demokrasi secara terus-menerus. Fluktuasi antara demokrasi dan otokrasi terus berlangsung dalam ruang sosial. Maka, untuk terus berlangsung dan berkembangnya tatanan yang demokratis, kesemuanya itu butuh perjuangan yang konsisten dan progresif, baik dari gerakan pucuk pohon atau elit, utamanya lagi dari gerakan akar rumput atau massa. Terdapat dua asumsi utama terdapat masa depan demokrasi dan demokratisasi dunia. Yang pertama adalah skenario optimistik yang meyakini akan datangnya musim berseminya demokrasi. Terdapat kecenderungan akan meluasnya skema demokrasi di seluruh dunia. Sementara yang kedua adalah skenario pesimistik yang meyakini akan datangnya masa pembusukan demokrasi. Bagaimanapun, kita mesti berlaku seimbang dalam menanggapi kedua skenario tersebut, bahwa masa depan demokrasi dan demokratisasi merupakan perkembangan yang fluktuatif.
Sistem politik dunia berada pada dua bandul, demokrasi di satu sisi dan otoriter di sisi lainnya. Dan jantung utama kemenangan demokrasi berada pada gerakan kemasyarakatan akar rumput yang berada pada tingkat regional, bahwa demokrasi harus dimulai dari dalam dan dari entitas yang paling kecil. Akumulasi kesadaran tersebutlah yang melahirkan gelombang demokrasi global. Demokratisasi dari bawah ke atas jalan dengan disertasi Mahfud MD tentang politik hukum, bahwa pembuatan hukum secara top down tentang keharusan demokratisasi akan menjadi percuma jika tidak ada kesadaran dari rakyat and siege atau bottom up. Terlebih lagi kesadaran para penyelenggara negara sebagai pemegang daulat rakyat. Jika kita ingin membangun hukum yang responsif, maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik. Ada pertanyaan?